Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh-soleha ustazah. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Semoga pagi hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengubah bentuk pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelumnya ketika antum kelas 4 ataupun kelas 5, antum sudah mempelajari pecahan. Nah, di kelas 6 ini kita akan bahas lebih detail lagi. Yang pertama kita bahas yaitu menentukan pecahan senilai. Senilai itu artinya sama. Maka caranya dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Yuk kita perhatikan contoh berikut. Pecahan yang senilai dengan 3/6 antara lain sebagai berikut. 3/6. Berapakah bentuk yang senilainya? Kita lihat. Di sini ustazah akan mengalihkan dengan 2, yaitu pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. Maka 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Hasilnya 6/12. Maka 3/6 senilai dengan 6/12. Nah, 3/6 ini juga senilai dengan titik-titik. Di sini ustazah akan membagi dengan 3. 3 dibagi 3, 6 dibagi 3. Pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. Hasilnya 1/2. Maka 3/6 itu senilai dengan 1/2. Nah, 3/6 juga senilai dengan titik-titik. Di sini ustazah akan mengalihkan dengan 3. Pembilang kali 3, penyebut juga dikali 3. 3 dikali 3 9, 6 kali 3 18. Maka 3/6 itu senilai dengan 6/12, 1/2, 9/18. Paham ya nak? Yuk kita lanjut berikutnya. Menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan? Dapat dilakukan dengan membagi pembilang atau penyebutnya dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Yuk perhatikan contoh berikut. Pecahan paling sederhana dari 15/45 adalah, nah 15/45 ini akan kita ubah ke paling sederhana. Nah, di sini dibagi dengan 5. Pembilang bagi 5, penyebut juga dibagi 5. 15 bagi 5 itu 3. 45 bagi 5 itu 9. 3/9. Nah, coba perhatikan 3/9 ini apakah sudah sederhana atau masih bisakah dibagi? Ya benar, masih bisa kita bagi lagi, yaitu kira-kira mau dibagi berapa? Ya, kita akan bagi sama-sama bagi 3. Nah, 3 dibagi 3, 9 dibagi 3, hasilnya 1/3. Maka pecahan paling sederhana dari 15/45 itu adalah 1/3. Atau antum boleh gunakan cara lain, yaitu 15/45 itu boleh kita bagikan langsung dengan angka yang paling tinggi. Nah, di sini 15 kita bagi dengan 15, 45 kita bagi dengan 15. 15 bagi 15 1, 45 dibagi 15 3. Maka pecahan sederhananya adalah 1/3. Sama ya, cara di atas 1/3 juga pecahan paling sederhananya. Yang di bawah juga 1/3.
Nah, antum boleh gunakan cara di atas ataupun cara di bawah. Jadi pecahan paling sederhana dari 15/45 adalah 1/3. Paham ya nak? Kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran /adalah apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, perhatikan contoh berikut. 7/3. 7 merupakan pembilang, 3 merupakan penyebut. Nah, di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka 7/3 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh di samping. 2/3. 2 itu lebih kecil dari 3. Jadi ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Paham ya nak? Oke, yuk kita selesaikan soalnya. 7/3. Per artinya bagi. 7 dibagi 3. Bagaimana cara membagi? Antum bisa menggunakan pembagian seperti biasa. 7 dibagi 3. Hasil yang mendekati itu 2. 2 dikali 3 itu 6. 7 dikurang 6 hasilnya 1. 1 bisa dibagi dengan 3? Tidak. Maka 1 ini merupakan sisanya. Nah, 2 di sini hasilnya kita letakkan di sini sebagai bilangan bulatnya, dan sisa 1 kita letakkan di atas. Maka 7/3 pecahan campurannya adalah 21/3. Paham ya nak ya? Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita balik lagi ya. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nih, 4/2/3. 4-nya merupakan bilangan bulat, 2/3 merupakan pecahan biasa. Oke, kita lanjut. Contoh 4/2/3. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Coba perhatikan. Yang pertama, 3 kita kali dengan 4, lalu hasilnya kita tambah dengan 2 di atas. Jadi 3 dikali 4 lalu ditambah dengan 2. 3 dikali 4. Ingat, perkalian dan pembagian itu yang dikerjakan adalah perkalian. 3 dikali 4 12, ditambah 2 14. Maka hasilnya adalah 14/3. Pecahan biasanya adalah 14/3. Paham ya nak? Lanjut. Berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Ingat ya, pecahannya diubah menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Nah, mari kita perhatikan soal yang pertama, 4/10. Nah, ternyata di sini penyebutnya sudah per 10, maka kita bisa ubah langsung menjadi 0,4. Dari mana datang 0,4? Nih, pecahan dengan penyebutnya 10, maka desimalnya 1 angka di belakang koma, berarti 0,4. 1 angka di belakang koma. Lanjut yang kedua, ini pecahnya per 100. 32/100, pecahan desimalnya 0,32. Karena pecahan dengan penyebut 100, maka desimalnya 2 angka di belakang koma. Nih, penyebutnya 100, kita buat 2 angka di belakang koma, geser koma, 0,32. 1 angka, 2 angka. Yang ketiga, ini penyebutnya 1000. Ingat, 10 1 angka di belakang koma, 100 2 angka di belakang koma. Kalau 1000 berarti dia 3 angka di belakang koma. Pecahan dengan penyebut 1000, maka desimalnya 3 angka di belakang koma. Nah, 10, 100, 1000. Bagaimana Zah kalau penyebutnya
tidak 10, tidak 100, tidak 1000. Nah, baik, berikut ini penjelasannya. Penjelasan berikut 3/4. 4 ini penyebutnya. Sudah bisakah kita langsung jadikan desimal? Belum. Maka 4 ini harus kita ubah dulu ke penyebut 10, 100, atau 1000. Kemanakah yang paling terdekat? Ya, ke 100, karena 4 dikali 25 itu hasilnya 100. Maka kita sama-sama kali 25. 3 kali 25, 4 dikali 25, hasilnya 75/100. Nah, ingat, 2 angka di belakang koma. Ingat, 100 itu 2 angka di belakang koma. 0,75, 1 angka, 2 angka. Oke, paham ya? Berikutnya 1/2. 2 ini belum bisa kita jadikan langsung ke desimal. Harus kita rubah dulu. Kemanakah yang paling terdekat? Ke 10, 100, atau 1000? Ya benar, ke 10 dulu. Berarti 2 dikali 5 itu 10. Sama-sama kita kali dengan 5. 1 kali 5, 2 dikali 5. Hasilnya 5/10. Ingat, kalau per 10 itu 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 0,5. Ini 5 ya, 0,5. Oke, yang keenam, 2/8. Sama dengan yang di atas. Kira-kira 8 ini mau kita jadikan ke angka berapa? 10, 100, atau 1000? Ya benar, dijadikan 1000 dengan cara 8 dikali 125. Nah, sama-sama dikali 125 ya. 2 dikali 125, 8 dikali 125. Hasilnya 250/1000. Ingat, kalau sudah per 1000 berarti desimalnya itu 3 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 0,250. Atau boleh kita sederhanakan lebih lagi menjadi 0,25. Kenapa za nolnya dihilangkan? Karena 0 setelah koma tidak ada angka lagi, berarti nolnya boleh kita anggap tidak ada atau kita buang. Oke, yang ketujuh, di sini terdapat pecahan campuran. Nah, bisakah diubah menjadi desimal? Bisa. Caranya bagaimana, Za? Dengan cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dulu, baru kita jadikan desimal. Di sini 5 dikali 1 ditambah 3, hasilnya 85 dikalikan dengan 2/2. Kenapa dikali 2? Karena 5 itu dikali 2 yang paling dekat, hasilnya 10. 8 dikali 2 16, 5 dikali 2 10. Ingat, 10 itu dia 1 angka di belakang koma. Nah, hasilnya 1,6. 1 angka di belakang koma. Oke, contoh berikutnya. Nah, 21/4 sama dengan nomor 7. Caranya dikalikan dulu. 4 kali 2 ditambah 1, 9. 9/4 dikali 25/25. Kenapa dikali 25, Za? Karena 4 ini dikali 25 hasilnya 100. Maka 9 dikali 25 itu 225/100. Ingat, 100 itu desimalnya 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 2,25. Bagaimana anak-anak Ustazah? Paham? Alhamdulillah. Yuk kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kita balik. Caranya dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian mengubah pecahan itu ke bentuk paling sederhana. Sederhana di sini artinya tidak bisa dibagi lagi, sudah paling kecil. Yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Contoh 0,8. 0,8, ingat, 1 angka desimal di belakang 1 angka di belakang koma itu penyebutnya per 10. Maka 8/10
Loh, apakah 8/10 ini sudah paling sederhana? Belum, karena ternyata masih bisa kita bagi. Kita bisa bagi 2, pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. Hasilnya 4/5. Nah, apakah 4/5 ini sudah paling kecil atau paling sederhana? Ya, ternyata sudah. Kenapa? Karena 4 dan 5 ini tidak bisa kita sama-sama bagi lagi. Oke, paham ya? 0,8 sama dengan 4/5, bentuk paling sederhananya. Oke, yang kedua, ya sebelumnya satu angka di belakang koma itu dijadikan pecahan penyebut 10. Nah, perhatikan yang ini 2 angka di belakang koma, maka 2 angka di belakang koma itu dijadikan pecahan dengan penyebut 100, maka 25/100. Ternyata 25/100 ini belum paling sederhana. Kita bagi lagi dengan 25. 24, maaf, di sini harusnya 25. 25 dibagi 25 itu 1. 100 dibagi 25 itu 4. Maka bentuk paling sederhananya adalah 1/4. Paham ya, Nak? Yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat 0,375. Nah, kita lihat ini ada 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma itu dijadikan pecahannya dengan penyebut 1000. Nah, hasilnya 375/1000. Ini belum paling sederhana. Nah, kita sama-sama bagi 125 supaya nanti hasilnya bisa paling sederhana. 375 dibagi 125 hasilnya 3. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Maka 0,375 pecahan biasanya adalah 3/8. Paham ya, Nak? Lanjut 1,20. Nah, 2 angka di belakang koma dijadikan penyebutnya 100. Sudah 120/100. Ternyata ini juga belum paling sederhana. Kita bagi lagi dengan 20. 120 bagi 20, 100 dibagi 20, hasilnya 6/5. Nah, 6/5 ternyata juga belum sederhana. Masih bisa kita sederhanakan dengan menjadikan dia pecahan campuran. 6 dibagi 5 hasilnya 1, sisa 1, berarti sederhananya adalah 1/5. Kenapa 1/5 itu pecahan paling sederhana? Karena 1/5 ini sudah tidak bisa kita bagi lagi. Paham ya, Nak? Yuk kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen itu sama dengan pecahan dengan penyebut 100. Persen per 100. Ingat ya. Nah, caranya dengan mengubah penyebutnya semuanya menjadi 100. Ingat, penyebutnya harus 100. Oke, kita perhatikan contoh berikut. 1/4. Nah, lihat penyebutnya 4. Nah, ternyata ini belum bisa kita rubah menjadi persen karena dia belum per 100. Oke, berarti 4 ini kita wajib ubah menjadi 100. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara mengalihkan dengan 25. Maka pembilang dikali 25, penyebut juga dikali 25. Hasilnya 1 kali 25 itu 25, 100 dikali 4 dikali 25 itu 100. Maka 25/100. Kalau sudah per 100 itu baru kita bisa menjadikan persen. Hasilnya 25%. 1/4 sama dengan 25%. Atau cara kedua antum juga bisa 1/4 itu bisa kita kalikan langsung dengan 100%. Nah,
4 dan 100 ini nanti kita boleh sama-sama bagi. Kira-kira sama-sama bagi berapa? Ya, sama-sama bagi 25. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Maka hasilnya adalah 1 dikali 25. 1 per 1 dikali 25 sama dengan 25%. Sama ya hasilnya. Antum boleh gunakan cara di atas ataupun cara di bawah. Oke. Biasanya kita sering menggunakan cara yang di atas. Contoh kedua, 4 per 5. 5 ini penyebutnya belum jadi 100. Nah, kita ubah dulu menjadi 100. 5 ini kali berapa sih yang hasilnya bisa 100? Ya, sama-sama dikali 20. 4 kali 20, 5 dikali 20. Hasilnya 80 per 100. Ingat, kalau sudah per 100, itu bisa dijadikan persen. Nah, hasilnya 80%. 4 per 5 sama dengan 80%. Bagaimana, Nak? Paham? Alhamdulillah. Kita lanjut. Berikutnya kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita balik lagi ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100, kemudian sederhanakan pecahan tersebut. Bagaimana ya Ustazah? Yuk kita lihat langkahnya. Contoh 20%. Nah, persen artinya apa tadi, Nak? Per 100. Maka 20% sama dengan 20 per 100. Nah, terus kita apakan lagi? Ya, ini kita jadikan pecahan paling sederhana. Sama-sama dibagi berapa? Ya, benar, sama-sama dibagi 20. 20 bagi 20, 1. 100 bagi 25. Maka hasilnya 1 per 5. 20% ini pecahan biasanya adalah 1 per 5. Lanjut yang kedua, 75%. Itu artinya 75 per 100. Nah, kira-kira kita mau sederhanakan, mau dibagi berapakah? Ya benar, sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25, 100 dibagi 25, hasilnya 3 per 4. Maka 75% pecahan biasanya 3 per 4. 3 per 4. Oke, berikutnya 125%. Artinya 125 per 100. Terus kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa, Nak? Ya benar, sama-sama dibagi 25. 100 dibagi 25, 105 juga dibagi 25. Hasilnya 5 per 4. Nah, ternyata di sini 5 per 4 ini pemilangnya lebih besar dari penyebut. Langsung kita sederhanakan. 5 dibagi 4, 1, sisa 1, maka hasilnya 1 per 4. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mengubah desimal menjadi persen. Caranya adalah dengan mengubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Desimal, contoh 0,2. 0,2 ini satu angka di belakang koma. Penyebutnya berarti per 10. Berarti hasilnya 2 per 10. Nah, kalau kita mengubahnya menjadi persen, berarti kita wajib mengubah penyebutnya menjadi per 100. 10 supaya jadi 100 dikali berapa? Ya benar, kita kali 10. 2 kali 10, 10 dikali 10. 2 kali 10 itu 20. 10 kali 10, 100. Kalau sudah per 100, itu bisa dijadikan persen, yaitu 20%. 0,2 sama dengan 20%. Nah, yang kedua, 0,35. 35, ingat, 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. 35 per 100. Nah,
Syarat menjadikan persen, penyebutnya harus 100. Ya, ini berarti langsung kita ubah menjadi per 100. 35%. Nah, yang ketiga, 0,125. 3 angka di belakang koma. Ingat, 3 angka di belakang koma itu per 1000. Nah, 125 per 1000. Supaya dia bisa menjadi per 100, kita kalikah atau kita bagi, nak? Ya benar, kita bagi. Sama-sama dibagi 10. 125 dibagi 10, 1000 dibagi 10. 125 dibagi 10 itu hasilnya 12,5. 1000 dibagi 10 itu 100. Ingat, kalau sudah per 100 berarti bisa jadikan persen. Maka persennya adalah 12,5%. 0,125 sama dengan 12,5%. Bagaimana, nak? Paham? Alhamdulillah. Yuk kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah persen menjadi desimal. Kita balik lagi. Nah, caranya dengan mengubahnya menjadi pecahan per 100, kemudian ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Bagaimana caranya, Za? Yuk, perhatikan penjelasan berikut ini. 3% itu sama dengan 3 per 100. Nah, kita lihat lagi. Jika per 100 itu dia 2 angka di belakang koma. Berarti kita geser ke depan, maju 1, 2. Berarti komanya di sini. 2 angka di belakang koma. Oke, yang kedua, 25%. Berarti 25 per 100. Nah, ingat per 100 2 angka di belakang koma. Berarti 0,25. 1, 2. 2 angka di belakang koma. 25% sama dengan 0,25. Berikutnya 216%. Berarti 216 per 100. Ingat, per 100 itu 2 angka di belakang koma. Maka dapatlah hasilnya 2,16. 16. 2 angka di belakang koma. 216% sama dengan 2,16. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai materi kita hari ini. Jika antum tidak paham, antum bersilahkan tanyakan ke ustaz-ustazah ya, nak ya. Syukron anak-anak ustazah atas waktunya. Semoga anak-anak ustazah paham. Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.